Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini Salsabila Rahman dan teman saya. Ada Budina Salma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil internship batch pertama kami di Adidaya Inisiatif. Internship Adidaya batch pertama ini berfokus kepada pengembangan keahlian sistem informasi geografis untuk pemetaan potensi energi terbarukan dengan studi kasus pilot project lembaga swadaya masyarakat. Program ini berfokus pada pengembangan mahasiswa bidang geografi dan geomatika untuk memberi visualisasi secara komprehensif dan analisa berbasis kewilayahan. Adidaya Inisiatif Energi diharapkan menjadi benchmark awal dalam pengembangan riset berbasis ilmiah dan sebagai bahan acuan rekomendasi kebijakan. Kemudian terdapat tujuan dari internship ini, yakni yang pertama, menggunakan keahlian sistem informasi geografis atau SIG untuk pemetaan energi terbarukan dalam studi kasus Kabupaten Malang yang berdasarkan data kependudukan. Dan yang kedua, yaitu menggunakan keahlian sistem informasi geografis untuk pembuatan base map berdasarkan studi kasus Coban Sadang dan Desa Bendosari di Kabupaten Malang. Internship ini menghasilkan 3 peta, yakni peta kependudukan, peta curah hujan, dan peta lokasi Coban Sadang. Peta kependudukan sendiri dibagi berdasarkan 3 kelas, yakni kelas rendah dengan jumlah penduduk 0 sampai 60.000 penduduk, kelas menengah yakni 60.001 hingga 120.000 penduduk, dan kelas tinggi yakni 120.001 sampai 180.000 penduduk. Sama seperti peta kependudukan, peta curah hujan juga dibagi menjadi 3 kelas curah hujan. Yang pertama 1.501 hingga 2.000 mm per tahun itu digolongkan sebagai curah hujan rendah. Kemudian yang kedua 2.001 hingga 2.500 mm per tahun digolongkan sebagai curah hujan sedang atau menengah. Yang ketiga lebih dari 2.500 mm per tahun yang digolongkan sebagai curah hujan tinggi. Kemudian peta curah hujan tahun 2019. Ini juga digolongkan menjadi 3 kelas, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Kelas rendah yaitu 1.001 sampai 1.500 mm per tahun. Kelas menengah yaitu 1.501 sampai 2.000 mm per tahun. Dan kelas tinggi yakni 2.001 sampai 2.500 mm per tahun. Kemudian ini merupakan peta lokasi Coban Sadang di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Peta ini menunjukkan final project Adidaya Inisiatif Energi daerah Kabupaten Malang. Lalu analisa kewilayahan. Yang pertama, berdasarkan peta kepadatan penduduk, menghasilkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa daerah, seperti Dampit, Turen, Singosari, dan Pakis. Lalu yang kedua, berdasarkan peta curah hujan 2021, menghasilkan tingkat curah hujan yang tinggi di beberapa daerah, seperti di Tirtoyudo dan Ampel Gading. Lalu berdasarkan peta curah hujan 2019 menghasilkan tingkat curah hujan yang tinggi di beberapa daerah seperti di Jambung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tirtayudo, dan Apel Gading. Lalu yang terakhir berdasarkan perbandingan peta curah hujan 2021 dan 2019 menghasilkan tingkat curah hujan yang tinggi di daerah Tirtoyudo dan Apel Gading. Lalu analisa kewilayahan yang kedua yaitu yang pertama, berdasarkan peta kepadatan penduduk, menghasilkan tingkat kepadatan penduduk yang rendah di beberapa daerah, seperti Kasembom, Ngantang, Dau, Wonosari, Ngajum, Tajinan, Kromengan, Pagak, Gedangan, Ampel Gading, dan Sumber Manjing. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan peta curah hujan 2021, menghasilkan tingkat curah hujan yang rendah di beberapa daerah, seperti di Ngantang, Punjol, Karangploso, Singosari, Lawang, Jembung, Daung, Wage, Wonosari, Ngajum,
Sumber Pucung, Kalipare, Donomulyo, Kepanjen, Turen, Dampit, Sumber Manjing, Gedangan, Bartur, Pagek, dan Pagelaran. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan peta curah hujan 2019 menghasilkan tingkat curah hujan yang rendah di beberapa daerah, seperti di Sumber Pucung, Kepanjen, Pagelaran, Turen, Dampit, Sumber Manjing, Gedangan, Bartur, Donomulyo, Kalipare, dan Pagak. Lalu yang terakhir, berdasarkan perbandingan peta curah hujan 2021 dan 2019, menghasilkan tingkat curah hujan yang rendah di daerah, yaitu Sumber Pucung, Panjen, Pagelaran, Turen, Dampit, Sumber Mancing, Gedangan, Bartur, Donomulyo, Kalipare, dan Pagak. Lalu di sini ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, daerah memiliki curah hujan rendah dapat direkomendasikan untuk dipasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lalu yang kedua, daerah memiliki curah hujan tinggi dapat direkomendasikan untuk dipasang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu yang ketiga yaitu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat diprioritaskan dipasang energi terbarukan berupa PLTA dan PLTS. Lalu yang keempat, Adidaya Inisiatif Energi sudah memiliki acuan pembangunan energi terbarukan berdasarkan peta curah hujan tinggi di daerah Pujon yang memiliki tingkat curah hujan tinggi dan memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 60.001 sampai 120.000. Sekian presentasi dari saya, Salsabila Rahma, dan teman saya. Ada Kolberdina Salma. Peta yang baik menghasilkan kebijakan yang baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.